Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rahi jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ad-da'in jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة المؤلف الشيخ العلامة محمد نواوي بن عمر الجاوي جميع سنته ورواته وأصوله وأزواجه نعم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila rahimah syekhina khususan Abi Abdul Wahab bin Abdul Fattah Hasyim Kiai Ahmad Nasrullah bin Abdul Malik bin Abdul Hamid Kiai Hisam bin Abdul Karim Kiai Muhammad Nuh jami sulihim furi maswajihim jami sanadihim wa li ajlina bin almi wa barakati al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Muhammad atau surat Al-Qital. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم وكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وركبوا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Ini surat Al-Qital. Ayat berikut ini nanti akan menerangkan tentang perilaku orang munafik. Surat ini di depan dikatakan oleh Syekh Nawawi ini adalah Makkiyah ya. Saya lihat lagi itu Suratul Qital waktu sama surat Muhammad wa suratul ladzina kafaru Makkiyatun. Saya masih muskil ini kalau dikatakan ini surat Makkiyah itu
muskil karena ayat-ayatnya itu rata-rata kan menceritakan orang munafik ya, keadaan di Madinah gitu. Nah, setelah saya cek nih kitab ilmu tafsir, ternyata Al-Qital itu termasuk dalam golongan surat apa? Madaniyah ya. Jadi di sana surat Madaniyah itu ada 29. Di antaranya jelas surat Al-Qital. Nah, saya lega itu. Saya lebih cocok kalau Al-Qital ini surat apa? Madaniyah. Karena isinya itu kan yang banyak tentang perilaku orang munafik. Yang ada munafik itu di mana? Di Madinah. Kalau Makkiyah itu kan yang diceritakan perilakunya orang-orang kufar Mekah ya. Nah ini, jadi saya lebih cocok ini Madaniyah. Memang di dalam menghitung atau mengklasifikasi antara surat Makkiyah dan Madaniyah itu kadang-kadang terjadi khilaf antara ulama gitu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi kemarin orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit itu adalah orang munafik. Itu selalu saja nggak suka kalau ada ayat qital turun, itu mereka nggak suka, sampai semaput gitu ya. Karena sangat takut dengan perang itu orang munafik itu. Padahal di Madinah itu kan agendanya ya perang ya kan, mulai merangi orang kufar Mekah sampai mereka takluk ya, kemudian juga merangi orang Yahudi yang menjadi musuh Nabi di Madinah. Nah, sementara orang Yahudi bersekongkol dengan orang kafir Mekah dalam perang apa ini, perang Khandaq ya. Tapi akhirnya mereka juga kalah gitu. Ini Madaniyah semuanya. Akan diteruskan tentang perilakunya orang munafik ya. Afala yatadabbaruna, ana ta ora padha angen-angen sapa munafikin ya. Tepatnya itu rujuknya kepada mana? Pada halaman sebelumnya, halaman 300 ya. Halaman berapa? 300 sebelumnya kan. Itu di sana ada ayat yang berbunyi alladzina fi qulubihim maradun. Sudah ketemu belum? Ini ya. Halaman 300 kira-kira baris 10 lebih ya. Sudah ketemu? Fa idza unzilat suratum muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut ya. Apabila diturunkan sebuah surat yang sudah berketetapan pasti dan di situ ada perintah apa? Perang. Kau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang dimaksud siapa? Munafikin. Mereka itu pada melihat engkau wahai Nabi dengan pandangan seperti orang yang semaput karena ketakutan apa? Mati. Nah ini rujuknya afala yatadabbarun. Itu pasnya rujuknya kepada onoto ora angen-angen sapa alladzina fi qulubihim marad ya. Gampangnya apa? Munafikin. Orang munafik itu loh kok selalu nggak percaya kepada Quran, apa nggak angen-angen Quran yang begitu mendalamnya isinya ya. Kok nggak ngandel ya? Am ala qulubihim. Saya ulang. Afala yatadabburuna, ono to orang angen-angen sapa munafikun atau alladzina fi qulubihim marad al-Qur'ana ing Qur'an. Am ala qulubin, ana ta iku ngatasi pira-pira atine munafik akfaluha utawi
utawi gemboknya kulub. Gembok itu kan grendel itu ya, kunci itu ya. Apakah memangnya hatinya terkunci sehingga tidak bisa terbuka untuk memahami kebenaran. Ai afala yatadabbaruna, mongko ana ta orang nang sapa munafikin Al-Qur'an ing Qur'an dikonim krana anane munafikin iku mub'adina padha didohaken kabeh minhu saking Quran. Memang sudah enggak amper. Bagaimana mau angen-angen ya. Wa min kulli khairin lan didohaken saking saben-saben kebagusan. Am ala qulubin ana ta iku ing atase pira-pira ati akfalun utawi pira-pira gembok. Pira-pira gembok itu tutup maksudnya. Waya tata baru mengko angen-angen sapa munafikun tapi walaya famuna lan ora pada paham sapa munafikun. Angen-angen tapi gak paham atau gak mau angen-angen sama sekali. Kalau gagal paham fala tadkhulu mongko ora iso mlebu apa ma'anihi pira-pira maknane Quran fi qulubihim ing dalam pira-pira atine munafikin. Dan di setiap tengah-tengah masyarakat Islam itu mesti ono kelompok apa munafikin yang kelihatannya itu ya Islam, yo melok ibadah tapi hatinya itu sejatinya itu benci Islam. Tapi kita tidak tahu itu, ya cuma kira-kira ya ini ujiannya orang Islam ya, ben gak kenaan ngono mesti ono ujiannya gitu. Innal ladzina satamane wong akeh irtadu kang padha murtad atau berbalik ala adbari mengatasi pira-pira burine alladzina mimba dima tabayyana saking sawise oleh dadi jelas lahum kadhe alladzina opal huda petunjuk iku asyaitanu utawi setan iku sawala maes-maesi sapa setan lahu maring alladzina irtaddu. Jadi ada sebagian orang yang kelihatannya sudah Islam di mana hakikatnya dia orang munafik itu malah murtad. Ada yang kembali ke Mekah bergabung sama orang kafir Mekah. Itu karena apa? Karena selalu dipengaruhi oleh setan. Setan selalu menghasut dia. Ai innal ladzina sak temene wong akeh roja'u kang padha kembali ilal kufri maring kufur alias murtad mimba dima zaharat saking sawise oleh dadi jelas lahum kadhe alladzina apa ad-dalailu pira-pira dalil wasam'iha ya wasam ya lan sawise ngrungu dalail wahum utawi alladzina raja'u ilal kufri. Orang-orang yang murtad ini siapa? Iku jama'atun segolongan mana'ahum kang menghalangi ing jamaah apa khubur riyasati seneng dadi pemimpin atau namanya itu ambisi ya, ambisi untuk jadi pemimpin, menghalangi anittibair rasul saking mengikuti rasul, saking mengikuti kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku asyaitanu wahum jamaatun iku asyaitanu utawi setan. Ini khobarnya innalladzina raja'u ya. Orang-orang yang menjadi murtad ini apa?
utawi iku asyaitan utawi setan iku zayyanan menghiasi. Maksudnya mempengaruhi sapa setan lahum maring alladzina raja'u ar-rujua ing kembali ila dini maring agamane alladzina, yaitu agama berhala. Wasahalalan gampangaken sapa setan lahu maring alladzina iqtira fal kabairi ing lakoni pira-pira dosa gede. Jadi kalau sudah murtad itu ya gelem nyolong, gelem mateni wong Islam, ini bisikan daripada setan sehingga mereka tuh merasa enteng saja melakukan dosa-dosa besar. Ini orang munafik ya. Yang ada adalah di Madinah. Jadi motifnya nggak mau ikut terus itu karena apa? Karena mereka khawatir kehilangan kedudukan sebagai pemimpin. Waktu dia jadi kafir Mekah kan, wah mereka itu pemimpin. Semua kabilah tunduk kepada dia. Setelah ada Kanjeng Nabi, mereka khawatir ya, nanti gak jadi pemimpin lagi. Padahal hakikatnya tidak begitu. Ya, coba kita lihat Abu Bakar itu siapa? Kan orang biasa ya, asalnya kan umat, tapi karena ikut Nabi justru mereka jadi pemimpin. Bukannya pemimpin lokal di Mekah maju, tapi jadi pemimpin dunia. Nah itu ya karena ambisi itu. Waktu rialan diwaca apa suwila lahum, mabni apa? Majhul ya. Iku suwila dihiasaken apa setan, apa bisikannya setan ya. Itu kalau dibaca suwila ya. Suwila dihiasaken apa bisikane setan lahum kepada munafikin tadi. Mabniyan halim mabni lil maf'uli kepada maf'ul ala hadfil mudhaf yang atasnya membuang mudhaf. Apa mudhafnya? Ai kaidu syaitani, tegese utawi sandupayane setan, rekodayane setan. Jadi ada kaidu, kata kaidu namanya mudhaf kepada siapa? Syaitan. Suwila itu domirnya huwa ya, tapi bukan kembali kepada setan, tapi kepada kaidus syaitan. Nah gitulah, huwa setan tapi membuang mudhaf yaitu kaiduhu, kaidus syaitan. Yang ngaji itu rada-rada kadang-kadang rada angel ya, tapi sekali lagi ini ngasah otak, ngasah kecerdasan gitu. Iku zuyina dipais-paisaken apa kaidu syaitan lahu maring munafikin gitu aja. Wa amla lan ndawakake angen-angen sapa setan lahu maring alladzina irtaddu. Orang sudah karuan Nabi hijrah di Madinah, perang bolak-balik menang ya, tapi mereka masih saja berangan-angan bahwa mereka akan merebut kemenangan. Itu namanya amla lahum. Jadi wong kadang dicetak ciloko yang ngerti. Wis karuan Nabi menang terus uci, angen-angen mau menang, mau berkuasa lagi gitu. Itu artinya amla. Artinya amla itu awamadda ya, landawaaken sapa setan lahu maring alladzina irtaddu fil amalin, dalam angan-angannya. Masih ada lamunan mau berkuasa lagi. Gimana katanya setan?
Fayaqulu mongko ngucap sapa setan secara imajinatif ya, lahum kepada alladzina irtaddu, saudara-saudara jangan putus asa ya, kamu harus berjuang terus. Inna fi ajalikum, sak temene iku ing dalam pira-pira mongso hidupmu. Ajal itu kan mongso ya, mongso yang sudah dijatah untuk hidup. Sak temene pira-pira ing dalam mongso hidupmu apa fushatan, kajembaran, masih longgar masa hidupmu. Fatama tau mongko seneng sira kabeh bidunyakum kelawan dunyamu kabeh, aja gelem soro-soro. Waria satikum lan ing dalam kepemimpinan ira kabeh ila akhiri a'marikum, maring akhire pira-pira umurmu. Karena pengaruh ini maka mereka murtad itu banyak yang kembali kemana? Ke Mekah. Sebab kalau di Mekah mereka masih bisa berkuasa gitu. Wakilah didawake dalam tafsir versi lain, artinya amla itu amhala, menunda ya, menunda hum ing alladzina tadu sapa Allah Gusti Allah, walam yu'ajilhum lan durung menyegerakan sapa Allah ing alladzina bil uqubati kelawan siksa atau kelawan hukuman. Jadi mereka masih optimis gitu loh, masih bisa hidup lagi, berjuang lagi untuk merebut kekuasaan. Umure masih dawa katanya, dan tidak segera disiksa, dikiranya ya masih disayang oleh Gusti, oleh Tuhan gitu. Alhamdulillah. Wa qara'alan maca sapa Abu Amr, Imam Abu Amr salah satu dari qura berapa? 7 ya. Terus apa sama qura 7 itu? Siapa ya? Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, terus Al-Kisai. Nah itu balani. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, betul. Itu Qur'an 7. Wa qara maca sapa Abu Amrin, Imam Abu Amrin maca ing wa liyalahum mabni apa? Sawal suwilalahum wa liyalahum mabni majhul ya. Wa liyalan ditunda sapa lahum kadwe alladzina alal bina'i lil maf'ul ing atase mabni maf'ul. Ai hilu tegese ditunda sapa alladzina tadu. Wa muddalan didawakno apa fi a'marihim ing dalam pira-pira umure alladzina tadu. Yes. Wal bangunan maca sapa qura yang lain selainnya Abu Amr, termasuk siapa? Imam kita Asim, itu bacanya alal bina lil fa'il ing atase mabni fa'ul, berarti wa am lalahum. Ini yang kita bacakan wa am lalahum. Kalau mabni fa'il, fa'ile sapa? Wal fa'ilu dari fa'ile amla iku imma syaitan, ada kalanya setan ya. Setan itu memanjangkan angan-angannya orang yang murtad gitu.
Fa inna Allah mergo sak temene Allah iku qaddara gawe kemampuan sapa Allah ala lisani ngatasi lisane setan. Jadi kan fa'ilnya setan ya. Wayadi lan tangane setan gawe kemampuan dzalika tazina yang mengkono-mengkono menghiasi atau mempengaruhi gitu ya. Jadi setan memberikan kemampuan kepada setan itu bisa mempengaruhi orang-orang munafik. Awillahu, ayo piye? Fa'ilnya ada kalanya setan, awillahu utawa fa'ilnya itu Gusti Allah Ta'ala. Berarti Allah menunda siksaannya orang munafik gitu. Itu kalau fa'ilnya adalah Gusti Allah. Kama kodene keterangan taqaddama kamus disik. Wa qur'anan diwoco dalam versi lain opo wa umli lahum fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Wa umli lan menunda atau memberi tunda sapa ingsun lahum ade alladzina tentu ala sighatil mutakallim dengan sighat mutakallim umli memberi tunda sapa ingsun. Fal makna utawi maknane amlalahum iku anna syaitana satamana setan iku yughwihim menyesatkan sapa setan ing alladzina tadu wa ana tawi ingsun Gusti Allah gitu. Itu kalau dibaca umlilahum ya, asyaitanu sawwala lahum wa umli lahum. Umline ingsun Gusti Allah. Wa ana tawi ingsun Allah itu unziruhum memberi tunda sapa ingsun ing alladzina tadu. Zalika kemungkinan irtaddu. Kenapa kok orang munafik jadi murtad? Iku bi'annahum lawan sak temene alladzina irtaddu iku qalu pada ngucap sapa alladzina irtaddu lilladzina maring wong akeh. Sapa wong akeh? Itu Yahudi ya. Maring wong akeh itu wong Yahudi karihu kang padha sengit padha benci sapa alladzina ma ing Al-Qur'an nazzala kang nurunake sapa Allah Gusti Allah. Jadi orang munafik itu meneng-meneng sekongkol sama orang Yahudi, sama-sama menjadi penduduk Madinah untuk bareng-bareng memusuhi Kanjeng. Itu orang munafik itu berkata kepada orang Yahudi di Madinah itu, di mana orang Yahudi itu satu visi karena membenci Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Mereka kan maunya tuh Nabi ya Bani Israel gitu ya, ojo wong Arab, ojo wong Arab kan hasud. Aidzadikal irtidadu utawi mengkono-mengkono murtad iku bisa babi annal munafiqina lawan sebab sak temene orang-orang munafik iku qalu pada ngucap sapa munafikin siron kelawan lirih kelawan samar lil Yahudi kepada orang Yahudi al karihina kang pada membenci linuzulil Qur'ani maring turunnya Al-Qur'an ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmihim sartane ngertine Yahudi ya nau lan satamene Al-Qur'an iku min indillah saking Gusti Allah, tapi mereka tidak rela itu. Harus orang Bani Israel yang dapat wahyu itu. Hasadan krana drengki watam anlan harapan mengharapkan fi nuzulihi ing turunnya Al-Qur'an alaihim kepada Yahudi.
kabeh biyen nabi itu Yahudi kabeh, kitab suci ya kepada bangsa Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak boleh turun kepada orang Arab ngono. Uang itu kalau didrengki itu bukan tambah mingslep tapi tambah apa? Mumbul gitu. Itu kan Nabi. Makanya nek sampean kalau nikmat kono sing drengki sampean enggak usah kecil hati ya. Bakal apa? Munggah mana. Asal sabar ya. Asal sabar. Pak Jokowi itu banyak yang drengki ya, Bang. Banyak yang nyinyir-nyinyir. Tenang saja Pak Jokowi. Munggah. Berkata apa? Orang munafik kepada orang Yahudi berkata begini, sanuti hukum fi ba'dil amr. Sanuti hukum bakal taat sapa kita kum ing sampean kabeh fi ba'dil amrin dalam sebagian perkara. Wis kalau kita sama-sama di Madinah, sampean punya ide apa untuk mengganggu Muhammad, kami akan ikut kepada sampean. Apa yang dimaksud mau ditaati? Kalku uti kaya dene lungguh itu apa? Andil jihad saking perang. Artinya ndak ikut perang. Gak usah ikut perang sama Muhammad, sudah aku akan ikut kamu gitu ya. Jadi ku'ud artinya apa ya? Pasif gitu ya. Seperti pasif dari apa? Dari ikut perang. Wal muwafaqati lan kaya mufakat fil khuruji dalam metu ma'akum bersama kamu wa Yahudi anid diari saking pira-pira desa. In ukhrijtum lamun ditoaken atau diusir sira kabeh minha saking diyar. Di Madinah ada Yahudi 3 kelompok ya. Ada Bani Quraidah ya. Ada Bani Qainuqa ya. Ada Yahudi apa lagi itu? Bani Nadir ya. Ini sudah berkali-kali khianat kepada Kanjeng Nabi. Makanya mereka diancam untuk diusir saja. Lah wong sing munafik ini malah ngobong-ngobong. Sudah, sampean kalau diusir dari Madinah, dari kampung sampean, kita akan ikut sampean minggat. Seru apa enggak itu? Ini perjuangannya Kanjeng Nabi seperti itu. Setiap orang Islam itu akan mengalami ujian yang sejenis itu. Wala nuti hukum lan ora taat kita ing sampean kabeh fi idhadir kufri ing dalam menampakkan kafir qabla qitalikum sadurunge diperangine sira kabeh wa ikhrajikum lan diusir sira kabeh min jarikum saking desamu kabeh. Wahai kanca Yahudi, kalau kami disuruh menampakkan kekafiran, maaf, saya tidak akan melakukan itu. Sebelum kamu diusir, saya baru menampakkan dan ikut minggat. Wahada utawi iki lafal apa? Sanuti hukum ya. Ucapan sanuti hukum fi badil amr iku ibaratun ungkapan atau narasi kalau sekarang ya. Amma saking perkara hukia kang diceritakan apa ma anhum tentang munafikin. Dikali dengan firman Allah dalam ayat yang lain, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Lebih jelas ya,
la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wala in qutiltum lanansurannakum. Titik udah. Alam tara ana tara ningali sira wahai Nabi ilal ladina nafaqu maring orang-orang yang munafik di Madinah itu. Yaquluna ing padha ngucap sapa alladzina nafaqu ikhwanim kepada konco-koncone alladzina nafaqu. Alladzina kafaru kang padha kafir bayani min ahli kitab, saking ahli kitab itu sapa? Ya Yahudi ya. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, tapi di sini yang dimaksud Yahudi. Berkata kepada temannya bangsa Yahudi, ini perkataan itu, lain ukhrijtum, demi yakti lamun diusir sapa sira kabeh dari Madinah, lanakhrujanna mongko yakti metu temen sapa kita ma'akum satane sira kabeh wala nuti'u lan ora arep taat sapa kita fikum ing dalam sira kabeh ahadan ing seorang pun selain kamu abadan ing dalam sak lawase. Berarti ya mereka enggak akan taat kepada Nabi gitu ya. Wa ing qutiltum lan lamun diperangi sapa sira kabeh lanan surannakum mengko yakti bakal nulungi temen kita ing sira kabeh. Siapa yang dimaksud orang ahli kitab tadi ya? Wahum utawi alladzina kafaru min ahlil kitab. Wahum utawi alladzina kafaru min ahlil kitab iku Banu Quraidah, suku Bani Quraidah Yahudi ini ya. Wan Nadiri dan Banu Nadir. Alladzina kana kang ono sopal munafikun orang-orang munafik iku yuwan dunahum ya podo asi-asian sapa munafikun rum ing Banu Quraidah dan Banu Nadir gitu. Sekongkol mereka karena satu visi memusuhi Kanjeng Masih agamanya beda, keyakinannya beda, tapi sama kepentingan. Hati-hati orang munafik yang suka selintut anggite Gusti Allah ndak ngerti ya. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu uningo sapa Allah. Uningo itu apa? Ngerti ya. Trauma nggile ngerti itu apa? Uningo. Israrohum ing ngerahasiaakene sapa tadi alladzina irtaddu ya. Rahasianya mereka Allah tahu. Qara'a maca sapa Hamzah tu Imam Hamzah wal Kisai dan Imam Kisai wa Hafsun dan Imam Hafiz muridnya siapa? Asim. Ya Hafiz itu yang kita baca ya Hafiz dari Asim. Mocong ini bikasril hamzati dengan kasrai hamzah apa? Israrahum ya. Wallahu ya'lamu israrahum. Berarti itu sehingga isim apa? Israr itu masdar. Asarra yusiru israr, menyamarkan atau merahasiakan. Allah tahu, yaitu gayanya kamu selalu merahasiakan, bisik-bisik sama Yahudi itu. Allah tahu loh. Ai ikhfa'ahum. Nah, jadi kalau israrahum maknanya ai ikhfa'ahum, nyamarakene alladzina irtaddu, yaitu orang munafikin. Menyamarkan lima maring ucapan yaquluna kang ngucap sapa alladzina irtaddu ing ma. Wal baquna lan maca sapa qura yang lainnya sapa Hamzah, Kisai dan Hafiz bi fathiyah lan fathai Hamzah. Jadi piye maksudnya? Wallahu ya'lamu
walau ya'lamu asrarahum. Kalau asrar berarti itu isim jamak dari sirrun ya. Sirrun itu apa? Rahasia. Asrar piro-piro rahasia. Allah mengetahui rahasia mereka. Kalau israr isim masdar, merahasiakannya mereka. Ustadz amsilat ya. Yo dalane pinter itu suwe, gak seperti membalikkan telapak. Jadi alim ngono, makanya kudu telaten. Nah, usorab dipraktekkan di dalam pengajian seperti ini. Nah, kalau durung-durung wis rumangsa pinter ya cuma rumangsa tok, tapi gak pinter temenan. Ai jami'a asrarihim, tegese ngerti ing sekabehane rahasiane alladzina irtadu. Awas kalau kamu terus-terusan munafik, terus-terusan drengki ya. Fa kaifa idza tawaffathum, monggo hale kaya ngapa nalikane mateni ing alladzina irtadu, yaitu orang munafik. Sapa malaikat itu para malaikat yadribuna hale padha mukul sapa malaikat wujuhum ing pira-pira raine alladzina taddu wa adbarahum lan pira-pira dubure alladzina. Kalau kamu seperti itu terus, nanti kalau kamu mati dicabut nyawanya oleh malaikat sambil memukul-mukul wajahmu dengan godo ya, juga memukul silitmu. Wajah dipukul, silitnya dipukul. Bisa mengkelung gitu ya. Fa kaifa mukhalika yang apa? Yasnauna arab berbuat sapa alladzina irtaddu. Mau berbuat apa kamu? Idza qabatatum nalikane jabut ing alladzina irtaddu sopan malaikatu malaikat fi hali annahum in dalam keadaan saat temene malaikat ya iku yadribuna pada mukul sama malaikat wujuhahum ing raine alladzina irtaddu wa zuhurahum lan pira-pira gegeri atau mburine alladzina irtaddu bimaqami'a kelawan pira-pira godo min hadidin saking godo itu ganden yang besar gitu ya. Gawe nuduhi nek ana tukang mau masang apa itu sering masang tiang ke dalam itu ya kan di dok apa godem ya iya godem itu gawe nutuli apa silite wong munafik. Kenapa kok disiksa seperti itu? Ya karena memang selama hidup mereka suka melakukan seperti itu. Fa innahu mulku satamani alladzina irtaddu iku yaf'aluna pada melakukan sapa alladzina irtaddu fi hayatihim ing dalam uripe alladzina ma ing perkara yaf'aluna kang melakukan sapa alladzina bayani minal khiyali saking pira-pira reka daya senengane ngreka daya kepada nabi supaya menggagalkan perjuangan beliau. Sekarang oleh malaikat yang direka daya. Wa qaramata sebab al-A'masyu Imam A'mas seorang qori tapi di luar qura 7. Maca ing tawaffahum. Tadi kan fa kaifa idza tawaffathum. Di sini A'mas membaca tanpa taknis ya. Tawaffahum mataini ing sapa alladzina irtaddu
Apa pertimbangannya? Ala anau ing atas sak temene lafal tawaffahum iku imma madin ono kalane fi'il madhi au apa itu mudhari atau fi'il mudhari ya. Tawaffa itu bisa fi'il madhi, tawaffa ya tawaffa ya kan, bisa juga fi'il mudhari pakai tak taknis, tatawaffa, tawaffa ya tawaffa dua, tatawaffa iya, malaikat dipakai dhamir apa mu'an, lalu tak satu dibuang menjadi tatawafa menjadi tawaffa. Jadi tawaffa bisa fi'il mudhari, bisa fi'il madhi. Kalau mudhari membuang salah satu taknya gitu ya. Itu artinya atau mudhari khudifa kan dibuang apa ihda ta'ihi salah sisine tak lorone mudhari. Mengapa kok sampai begitu nasibnya ya? Jadi kalau dia mungkin dipukulin dahase, nggak apa nih? Sini tuh. Ayat ad-darbu tegese utawi mengkono dipukuli iku bi annahum sebab sak temene alladzina taddu iku ittaba'u padha mengikuti ma ing perkara askhata kang bendokaken atau membuat murka apa ma Allah Gusti Allah. Apa itu? Bayani minal kufri saking kufur wal maksiat dan bila-bila maksiat. Karena orang munafik itu senangannya kan membuat murka Gusti Allah, mereka kafir, mereka maksiat. Wa karihu lan padha membenci sapa alladzina tentu ridwanu ing ridwane Gusti Allah. Mereka enggak suka iman yang membuat Allah itu ridho. Bayane minal iman saking iman wa ta'atil lan taat. Ai tudrobu dikesiti antemi ya. Apa ujung meraine alladzina tentu. Dia nang rasa temennya alladzina iku balu padha madhep itu yo terus-terusan gitu ya. Ala sukhtillah ing atase bendune Gusti Allah. Ka ingkari Rasul kaya mengingkari Kanjeng Rasul. Ala sukhtillah ka ingkari Rasul kaya mengingkari Kanjeng Rasul. Terus wa idbarihim ya, lan mungkurnya alladzina membelakangi Kanjeng Rasul. Dia naum krono sak temene alladzina iku tawalla padha ming atau berpaling ama saking perkara fihi kang iku ing dalem ma ridallahu ta'ala ridane Gusti Allah. Apa itu yang membuat ridhonya Allah? Mereka ingkari kal ikrari kaya mengakui bi rasuli kelawan Kanjeng Rasul wa bidinil islami lan kawan agama Islam. Wong karek mengakui itu sudah kalian karuan tambah suwe kamu tambah kalah kok gak gelem mengakui ya. Dasar bawel kamu itu. Apa dikira kalau mengakui itu terus kamu jadi rakyat gak duwe pangkat apa? Enggak, malah nanti bisa munggah kaya khulafaur rasyidin. Masya Allah ya. Jadi khalifah levelnya level global, globalisasi. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu utawi dawuh la yatawaffa orang mati sabahatun seorang pun ala maksiatin netepi ngatasé maksiat illa tadribu kejaba mukuli ngantemi sapa malaikatu wajah ing wajahi ahad wa dubure ahad sih. Bukan hanya orang munafik yang kalau dicabut nyawa itu diantemin ndas mbek silit. Pokoknya setiap orang yang rajin maksiat. Na'udzubillah min. Akhire fa'abata mengko nggugurake sapa Allah akmalahum ing amale
kira-kira amale alladzina tadu, mereka sudah berjuang membela kekafiran, korban bondo dan sebagainya, semuanya itu tidak punya pahala apa-apa. Fa'abdala tegese guguran kesapa Allah hasanatin ing pira-pira kebagusane alladzina tadu atau orang munafik. Gambir ini sebulan lebih kurang sedikit ditutup lagi. Yukalu tidak pakai apa nazalat temurun opal ayat tersebut mulai daripada innalladzina tadu ya. Ini namanya asbabun nuzul. Mingkali mulai saking dawe Allah Ta'ala innalladzina irtaddu ala adbarihim ilahuna sampai di sini itu fa'ahbata a'malahum lagi diturunkan fi sya'nil munafikin in dalam nerangit tingkai orang munafik alladzina rajau kang padha bali sapa munafikin minal Madinah dari kota Madinah ila Makkah ke Mekah, bergabung sama orang kafir Mekah. Murtadina halipada murtad andinihim saking agamane munafikin. Wayu kalau dikatakan pula, diterangkan juga opo nazalat temurun opo al ayat tadi fi sya'nil Hakami ibni Abil As in dalam nerangaken tingkai Hakam bin Abil As al munafiki sang munafik wasabi dan konco-koncone Hakam alladzina syawaru kang pada musyawarah fima bainahum diantara mereka ya, fima in dalam hubungan bainahum diantara alladzina pan nabi halatawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaktubu sedang khutbah yaumal jumatin dalam dina Jumat. Wong Nabi sedang khutbah itu loh, Nabi orang yang paling mulia. Mereka ngomong dewe musyawarah tentang apa? Tentang kalau Nabi ini meninggal nanti penggantinya sopo. Ayo kita rebut katanya gitu. Musyawarah tentang apa? Fi amril khilafah, di dalam persoalan pengganti. Dan Nabi sesudah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu loh, wong sudah kaluan umat Islam di atas angin, kok masih ingin berkuasa, merebut kekuasaan. Wa qalu lan ngucap sapa alladzina itu munafikin in wullina lamun diberi kekuasaan ya, in wulina lamun diberi kekuasaan sapa kita amro hadil umat ing urusan ikilah umat naf'alu monggo melakukan sapa kita kada begini, wa kada begini. Wah, nanti kalau Muhammad itu meninggal kita akan merebut kekuasaan, kita lakukan begini-begini. Wala istamil orang pada ngrungokake sapa alladzina ila khutbati man khutbai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau sehingga ngucap sapa alladzina ba'da dzalik sawise mengkono-mengkono musyawarah ya. Ngucap di Abdullah bin Mas'ud kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud mari sholat Jumat Ibnu Mas'ud diparani ngomong apa iku mau madza ing opo kala ngucap sapa Muhammadun al-an dalam saiki ala mimbar di atas mimbar ngucap begitu istizan karena mengejek karena ejekan minhum saking alladzina summa qala am hasiban ladzi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma
Ya